Halo semuanya, aku Yuris Katriana. Untuk pertama kali di video channel ini, aku bakal bahas tentang etika atau attitude yang membuat tampilan lebih cantik, menarik, dan berkelas. Kenapa aku mau bahas tentang ini? Karena sampai sekarang masih banyak orang yang sepelein etika atau sikap, padahal itu bisa memengaruhi persepsi seorang terhadap kecantikan yang kita punya. Setuju nggak? Dan yang lucunya lagi masih banyak orang yang mikir, yang penting kan aku nggak jahat sama orang lain. Tapi tahu nggak, punya etika dan sikap yang baik itu bukan cuma sekedar gak jahat, tapi soal gimana kita menjaga diri kita dan juga menjaga perasaan orang lain dari perilaku kita sendiri. Ada orang yang udah dikasih tahu dan dijelasin kayak gitu, tapi dia malah bilang, aku memang gini orangnya, orang cakep mah bebas. Oke, kamu menang cakep, cantik, tapi kalau cakep doang, tapi songong, orang juga jadi males dan ilfil gak sih kalau kayak gitu? Orang tuh sebenarnya lebih suka sama orang yang enak diajak ngobrol, gak yang ngegas, dan tahu kapan harus minta maaf, minta tolong, dan berterima kasih. Udah sih, itu doang. Kadang bukan karena kita nggak bisa, tapi karena attitude kita aja yang bikin orang ilfil. Padahal punya sikap baik dan etika yang baik itu gak susah kok. Oke, langsung aja ini dia udah aku siapin untuk punya etika dan sikap yang baik. Yang pertama mulai dari hal kecil, kayak senyum, ucapin terima kasih, atau bilang maaf kalau kita salah. Tiga hal itu emang kelihatannya sepele, tapi itu nunjukin kalau kita respect sama orang lain. Dan tolong garis bawahi ya, hal kecil tadi itu berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali. Soalnya aku sering lihat orang tuh sopan banget sama atasan, tapi kalau sama satpam, tukang parkir, atau cleaning service, itu mereka tuh kayak ya tanpa aku jelasin, harusnya kalian paham ya. Padahal orang yang benar-benar punya etika akan tetap sopan ke siapapun itu, tanpa lihat jabatan, status, dan penampilan. Dan ingat ya, sikap itu nggak perlu nunggu dilihat orang lain. Lanjut yang kedua, ini jarang banget orang sadarin, yaitu harus tahu kapan kita bicara dan kapan kita dengerin. Jadi yang aku lihat kebanyakan orang tuh pengen banget didengar, tapi lupa. Didengerin itu hak, bukan kewajiban orang lain. Dan gak semua obrolan itu harus dikomentarin. Coba deh latih diri buat lebih banyak dengerin daripada nyela. Karena yang bikin orang nyaman itu bukan omongan kita, tapi cara kita dengerin mereka. Dari kita nyimak dan ngertiin situasinya itu udah nunjukin kalau attitude kita tuh baik. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini aku bahasnya nggak akan panjang-panjang ya. Yang aku bahas ini mungkin dengan aku sebutin poin-poinnya aja kalian udah ngerti. Jadi aku cuma nambahin ya supaya perbincangan ini jadi panjang aja. Oke, lanjut yang ketiga ini, kamu harus tahu waktu, tempat, dan jangan ngerasa paling benar. Jadi gini, kita itu nggak pernah tahu latar belakang orang, isi pikirannya, dan juga proses hidupnya. Jadi sebelum kamu bilang, ih dia mah gini ya, ih bla 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 bla, coba tahan dulu. Karena orang yang punya etika baik, gak gampang ngecap orang, apalagi di depan umum. Lagian itu kalian dengan ngomong kayak gitu, gak ada manfaatnya. Ya pokoknya kurang-kurangin deh julid. Intinya jangan gampang ngecap si A, si B kayak gini. Padahal kalian cuma lihat sekali doang gitu. Terus kalau kalian punya salah itu, ya akui. Minta maaf. Kalau nggak tahu, tanya juga. Jangan sok tahu. Karena orang yang benar-benar punya sikap yang baik, itu bukan orang yang sok tahu, tapi orang yang mau belajar. Jadi kalau kalian nggak tahu poin A tuh, tapi kalian tuh selalu bikin kesimpulan sendiri, terus ada orang lain yang ngasih tahu, dan kamu tuh nggak nerima opininya, tapi kamu memperkuat jawaban kamu, bla bla bla. Padahal ya udah, kalau kamu nggak tahu, oh iya, makasih ya udah kasih tahu gitu. Padahal sepele itu, tapi banyak orang yang nggak bisa. Jadi kalau kalian udah lihat ini, jangan sampai kayak gitu lagi, oke? Oke, lanjut yang keempat, harus sopan sama siapapun. Jadi maksudnya sopan di sini itu beda dari yang poin pertama, tapi di sini tuh lebih ke sopan perilaku kita, cara ngomong kita, lebih ke bahasanya yang baik, nadanya yang lembut. Kalau definisinya lemah lembut gitu, jangan ngegas. Dan perilaku sopan ini juga berlaku ke semua orang, mau ke teman, mau ke adik, mau ke atasan, atau
satpam atau cleaning service atau siapapun itu, semuanya pantas dihormatin. Jadi kalian jangan pilih-pilih, ah dia mah lebih muda, ah nyelonong aja, ah dia mah bukan siapa-siapa aku, ah biarin aja, jangan. Jadi kayak kita ngelewatin jalan ada orang, kan kadang kalau di kampung mah itu tuh suka kayak ngumpul ya ibu-ibu gitu. Kita tuh ngelewatin ya kita bilang permisi, punten atau apapun di bahasa daerah kalian itu. Pokoknya jangan kayak aku mah nggak kenal bodo amat. Jangan gitu. Pokoknya ke siapapun itu harus sopan. Pokoknya etika itu bukan soal siapa dia, tapi soal siapa kita. Jadi kalau kita punya etika, mau ke siapapun juga kita harus tetap sopan, harus memperlakukan hal yang sama ke siapapun itu, tanpa membeda-bedakan. Sekalipun kalau kalian punya musuh ya, baiknya kalau kalian punya etika yang baik, punya prinsip yang baik, kalian bakal memperlakukan orang itu dengan semestinya. Kalau orang yang benar-benar dewasa punya etika sih bakal kayak gitu. Nggak bakal yang dendam sampai santet gitu ya. Oke, jangan ngawur. Kayaknya kalau misalkan dibahas tuh bakal ngalir ke semuanya. Oh iya, sopan juga berkaitan sama kita cara ngomong. Lagi bercanda sama teman, kayak bercanda boleh, tapi kita harus tahu waktu, tahu situasi, jangan sampai kelewatan merusak suasana. Itu tuh bukan cuma apa yang kita omongin, tapi gimana cara kita menyampaikan. Pokoknya nada suara, pilihan kata, bahasa tubuh, itu semua bagian dari sikap. Nggak bisa jaga sikap tuh kayak aku memang gini orangnya, ngomong apa adanya, gue mah cuma jujur, terus di kata akhir gue mah cuma bercanda. Ya itu emang kedengarannya sepele, menurut kalian emang iya emang cuman, tapi buat orang yang denger, buat orang yang kamu bully, buat orang yang kamu jadi bahan bercandaan, itu nggak enak. Jadi kalau kamu kayak gitu, orang lain gak bakal respect sama kamu. Jadi kalau kalian mau ngomong sesuatu yang sensitif, itu baiknya kalian cek dulu cara ngomongnya gimana, nadanya gimana, udah pas belum waktunya. Jadi intinya tuh bukan isi omongan kita itu kayak gimana, tapi juga cara kamu nyampeinnya gimana. Oke, yang terakhir ini yang kelima, itu adalah hal yang penting banget menurut aku, yaitu jaga sikap walaupun kalian lagi emosi atau lagi bad mood. Jadi setelah kalian simak keempat hal tadi itu gampang-gampang semua. Jadi intinya tuh ramah, senyum, minta maaf. Pokoknya kayaknya gampang banget. Iya semuanya tuh gampang kalau mood kamu lagi bagus. Tapi coba deh kalau lagi bad mood, itu dia tantangannya. Kamu bisa nggak tetap jaga sikap meski lagi capek, marah, atau kecewa? Di situ bakal kelihatan siapa yang benar-benar punya kendali atas diri sendiri. Bukan yang asal marah, asal ngomong. Makanya di sini penting banget yang namanya jaga mood. Gimana caranya jaga mood seharian tetap baik, tetap bagus. Tapi kayaknya aku bakal bahas cara menjaga mood ini di terpisah aja. Karena kalau dibahas ini tuh agak lumayan panjang. Kalau jaga mood seharian itu, kalau dilakuinnya emang gampang. Cuman kalau dijelasinnya itu kayaknya agak panjang. Jadi aku nanti pisahin aja di video selanjutnya. Oke lanjut, jadi etika dan sikap itu kayak investasi. Hari ini mungkin gak langsung kelihatan hasilnya, tapi pelan-pelan itu yang bikin kita dihargai, dipercaya, dan dicari-cari orang mungkin. Ingat ya, punya etika itu bukan soal jaim, bukan juga soal pencitraan, tapi soal siapa diri kita sebenarnya dan gimana kita mau dihargai. Kamu boleh pinter, boleh sukses, boleh berpendapat, tapi kalau kamu nggak bisa jaga sikap, orang lain bakal mundur pelan-pelan dari kamu tanpa bilang apapun. Oh ya, etika itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasain. Dan sikap itu nggak bisa dibeli ya. Sikap itu bisa dibangun pelan-pelan dari kebiasaan kita. Jadi yuk belajar pelan-pelan, karena etika dan sikap itu bukan bawaan lahir, tapi itu adalah pilihan hidup. Kalau kamu punya pertanyaan dan saran untuk video ini, tulis di kolom komentar ya. Kita saling sharing di sini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video aku lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!